Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe membekali para prajurit dengan materi latihan pertahanan pangkalan secara intensif. Datang dari pusat UNESCO, di mana mulai hari ini UNESCO telah menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Sarapan kangkung, tumis, minyak kemiri, bikin kelimis. Hari ini hari Kamis, tetap semangat dan optimis. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis, 16 Desember 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kabar yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia hari ini datang dari pusat UNESCO, di mana mulai hari ini UNESCO telah menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Kabar baik hari ini datang dari kantor pusat UNESCO di Paris. Badan PBB yang mengurusi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan telah menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo mengatakan, "Saya menyambut dengan hangat dan bangga atas penetapan ini. Gamelan sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Terus dipelajari, dikembangkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Gamelan juga memberi inspirasi dan pengaruh terhadap musik dunia. Indonesia akan terus melestarikan gamelan melalui pendidikan dan pelatihan secara formal dan non-formal, melalui festival, pawai, pertunjukan, dan pertukaran budaya. Gamelan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ke-12 yang telah tercantum dalam daftar WBTB UNESCO setelah wayang, keris, batik, pendidikan dan pelatihan batik, angklung, tari saman, noken, 3 genre tari tradisional di Bali, seni pembuatan kapal pinisi, tradisi pencaksilat, dan pantun." Allow me to extend our appreciation to Sri Lanka for being the session's host. On behalf of the government and the people of Indonesia, I am very happy to convey our gratitude for the inscription of gamelan to the representative list of the intangible cultural heritage of humanity of UNESCO. Considering the significance of gamelan for Indonesians, the Ministry of Education, Culture, Research and Technology has been working very closely with local governments and communities to conserve it as our cultural heritage. Dalam rangka membina kemampuan fisik prajurit Satro Lantamong 3 Jakarta, melaksanakan lari bersenjata mengelilingi kesatrian Satuan Kapal Koarmada 1 Pondok Dayung, Jakarta Utara. Untuk membina dan meningkatkan kemampuan fisik prajurit Satuan Kapal Patroli Lantamal 3 Jakarta, pelaksanaan pembinaan fisik menggunakan lari bersenjata mengelilingi kesatrian Satuan Kapal Koarmada 1 Pondok Dayung, Jakarta Utara. Pembinaan fisik dengan berlari memanggul senjata organik ini dipimpin oleh Dansatro Lantamal 3 Jakarta, Kolonel Laut Pelaut Agung Nugroho, serta diharapkan dapat meningkatkan ketahanan fisik dan daya tahan tubuh semakin kuat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengobarkan semangat juang, kekompakan, serta memupuk kebersamaan guna menghadapi tugas-tugas yang akan diemban oleh para kesatria prajurit Samudra Satro Lantamal 3 Jakarta. Dalam rangka meningkatkan herd immunity pada masyarakat, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak menggelar vaksinasi maritim di Desa Bengkarek, Sungai Ambawang, Kuburaya. Untuk mempercepat herd immunity, tim vaksinator Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 mendukung gebiar vaksinasi masyarakat Kalimantan Barat yang digelar oleh unsur TNI Polri dan Forkopimda setempat di Desa Bengkarek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kegiatan ini dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 12, Letkol Laut Kesehatan Dr. Gigi Heru Subagio selaku dan Satgas Penanggulangan COVID-19.
Dalam pelaksanaan serbuan vaksinasi ini, panitia penyelenggara menyiapkan vaksin jenis Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer terhadap masyarakat yang belum menerima vaksinasi dosis pertama maupun kedua. Komandan Lantamal 12 Pontianak, Brigjen TNI Marinir Andi Rukman, kembali mengingatkan Satgas Penanggulangan COVID-19 untuk proaktif mendukung serbuan vaksinasi dan bersinergi dengan vaksinator unsur TNI Polri dan Forkopimda Kota Provinsi Kalimantan Barat, sehingga program pemerintah untuk segera dapat memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi dapat segera terwujud, tentunya memerlukan dukungan semua pihak. Masih dari Provinsi Kalimantan, kali ini Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru melaksanakan serbuan vaksinasi masyarakat maritim di beberapa lokasi di wilayah Kota Baru. Masih dari Pulau Kalimantan, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru melaksanakan serbuan vaksinasi maritim yang dilaksanakan di beberapa lokasi di Kecamatan Pulau Sebuku. Posmat Sebuku beserta Babin Potmar Lanal Kota Baru sebelumnya telah melaksanakan pendataan terkait dengan lokasi dan sasaran penerima vaksin COVID-19 ini. Lokasinya di antara penyeberangan kapal feri Pulau Sebuku, Kantor Desa Ujung, SDN Tanjung Mangkok Kecamatan Pulau Sebuku, SDN Sungai Bali MTS Al-Azhar, dan Kantor Desa Sungai Bali. Secara terpisah dan Lanal Kota Baru, Letkol Laut Pelaut Sadarianto menyampaikan, kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Lanal Kota Baru untuk mendukung proses percepatan vaksinasi nasional. Komandan Lanal juga menyampaikan terima kasih kepada para prajurit atau nakes Lanal Kota Baru yang terjun langsung ke lapangan untuk melayani masyarakat. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe membekali para prajurit dengan materi latihan pertahanan pangkalan secara intensif. Untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe menjalani latihan secara intensif untuk menghadapi uji terampil gladi tugas tempur Pangkalan 1 dan Pangkalan 2 yang dilaksanakan di Mako Lanal Lok Sumawe, Aceh Utara. Sebelum pelaksanaan latihan, Komandan Lanal Lok Sumawe Kolonel Marinir Dian Suryansah memberikan materi latihan pertahanan pangkalan sesuai dengan sistem senjata armada terpadu melalui maket atau peta tempur, serta dilaksanakan pembagian tugas pos tempur masing-masing dengan menerapkan teknik dan taktik bertempur yang benar sesuai dengan persoalan yang akan dihadapi. Dan Lanal juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tiap tahunnya, serta merupakan program TNI Angkatan Laut dan sesuai direktif Komandan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono selaku pimpinan latihan. Latihan-latihan yang akan dilaksanakan diantaranya penanggulangan huru-hara, latihan peran kebakaran, latihan prosedur komunikasi, serta latihan P3K korban kebakaran, latihan tempur dengan problem bahaya udara di mana prajurit Lanal Lok Sumawe melaksanakan latihan menggunakan senjata laras panjang jenis SS1V1, senjata GPMG CAL 7,62 mm, dan meriam 37 mm untuk melumpuhkan pesawat musuh di udara. Komandan Korps Marinir meresmikan nama Kesatrian Marinir dan Gedung Mako Lanmar di Sorong, Papua Barat. Komandan Korps Marinir, Maijen TNI Marinir Soehartono, didampingi Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marinir Yohanes Rudi, meresmikan nama Kesatrian Marinir Mako Pasmar 3 Agus Subakti, Kesatrian Marinir Katapop Abraham Octavianus Atururi, dan Gedung Belati Mako Pangkalan Marinir Sorong. Peresmian tersebut ditandai dengan pembacaan biografi Laksamana Muda Purnawirawan Agus Subakti dan Brigjen TNI Marinir Purnawirawan Abraham Octavianus Atururi, pembacaan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Laut, penandatanganan prasasti, dilanjutkan penekanan sirine oleh Dan Kormar dengan didampingi Dan Pasmar 3 dan keluarga dari Laksamana Muda Purnawirawan Agus Subakti dan Brigjen TNI Marinir Purnawirawan Abraham Octavianus Atururi. Kesatrian Marinir Mako Pasmar 3 Agus Subakti dan Kesatrian Marinir Katapok Abraham Octavianus Atururi serta Gedung Belati Markas Komando Pangkalan Marinir Sorong saya nyatakan resmi digunakan.
dalam amanatnya. Dan Kormar mengatakan bahwa peresmian nama gedung tersebut pada hakikatnya merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terrealisasinya program Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam upaya melengkapi secara bertahap sarana dan prasarana di jajaran satuan marinir yang berada di Papua. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Charles Veva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.